Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan di dalam kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, di tanggal 6 Juli tahun 2025, kebenaran firman Tuhan atau khotbah firman Tuhan akan mengangkat satu judul yang menarik, yang juga boleh memberikan insight, pemahaman, pengertian bagi kita sekalian. Khotbah ini berjudul 3 Disiplin Rohani. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama dengan berkata, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan duduk dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami mengambil bagian yang terbaik. Kami percaya juga Tuhan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, menuntun kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang kita baca memang singkat, padat, dan jelas. Namun tahukah saudara, ada satu yang menarik dari ayat pembacaan kita di sini, yakni kata jadilah kuat. Menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, saya percaya kita harus memperlengkapi diri kita, mengupgrade diri kita, melatih diri kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Nah, bagaimana caranya? Supaya kita boleh memiliki kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya kembali kepada judul khotbah kita kali ini, 3 Disiplin Rohani. Saya mengelompokkan atau saya memberikan ada 3 langkah, atau lebih tepatnya ada 3 disiplin yang harus kita miliki dalam hidup kita, supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi orang percaya yang kuat di dalam Tuhan dan kuat di dalam menghadapi tantangan hidup. Yang pertama, saya mau mengajak kita untuk membaca Matius 26 ayat 41. Sekali lagi, Matius 26 ayatnya yang ke-41. Demikian firman Tuhan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disiplin pertama yang harus kita miliki ialah disiplin dalam hal berdoa. Jadi Yesus di sini memberikan gambaran kepada setiap kita. Roh itu penurut, tetapi daging lemah. Manusia rohani kita ini selalu ingin taat kepada Tuhan. Tetapi manusia jasmani atau manusia lahiriah kita yang melekat di dalam dosa dan keinginan-keinginan duniawi selalu berusaha untuk menarik kita datang kepada Tuhan atau sungguh-sungguh menuruti kebenaran firman Tuhan. Ya, betul saudaraku. Makanya saudara boleh mengeceklah kehidupan rohani saudara. Mana yang cenderung lebih kuat? Apakah manusia rohani atau manusia dagingmu yang kuat? Bagaimana cara mengujinya? Ialah dengan ketika engkau berdoa. Apakah engkau bisa berdoa dengan kusuk, dengan intim, dengan serius, sampai tidak terasa waktu dekat dengan Tuhan, bercakap-cakap di dalam doa bersama Tuhan?
Atau baru duduk berdoa sudah mulai, kata orang tuh mulai apa ya istilahnya tuh. Kalau bahasa daerah kami itu menguap. Bukan menguap artinya dia menjadi uap air saudara tuh. Tapi seperti orang menguap ngantuk gitu loh. Baru duduk sebentar sudah ngantuk. Tapi kalau sudah duduk nonton atau main game atau hal-hal yang menyukakan hati dan daging, itu tanpa terasa waktu berjalan 1, 2 jam, 3 jam. Gak ada capeknya daging kita. Nah ini bisa menjadi indikasi bahwa manusia rohani saudara itu sedang ditaklukkan oleh manusia duniawi atau manusia daging saudara. Jadi Yesus mengajarkan bahwa di sini kita harus mendisiplinkan tubuh kita, mendisiplinkan jiwa kita, mendisiplinkan diri kita agar berdoa dan berjaga-jaga. Kalau saudara mengikuti renungan seri pendalaman Alkitab ya, saya mendapatkan pengertian atau rema daripada Tuhan yang sebenarnya sudah sering saya baca, tetapi beberapa waktu kemarin saya seperti disegarkan, saya seperti mendapatkan satu pemahaman yang baru. Walaupun ini ternyata pemahaman lama juga, tetapi ya inilah firman Tuhan saudaraku ya. Firman Tuhan atau perkataan firman Tuhan kalau tepat pada waktunya itu seperti apel di atas pinggan emas, kata firman Tuhan. Artinya hari ini kita dengar firman itu, kita berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kita. Misalnya kita punya pertanyaan atau kita punya sesuatu yang belum terjawab dalam batin kita, dan ketika kita mendengarkan khotbah yang tepat dan menjawab pertanyaan kita, pasti sudah berkata, wow, aku mendapat sesuatu yang baru. Padahal itu bukan baru-baru amat, itu sudah lama kebenaran firman Tuhan itu ya saudara ya. Jadi saya kembali membaca firman Tuhan kemarin di dalam Markus itu ya. Saudara boleh lihatlah di playlist kita yang bicara soal Yesus ya. Yesus memberitakan Injil ke kota-kota lain. Nah di situ dikatakan bahwa pagi-pagi buta Yesus memberikan teladan atau contoh kepada murid-muridnya. Ia berdoa. Nah di sini menarik saudaraku ya. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan ia memberikan teladan seperti apa seharusnya engkau menjadi manusia itu dalam relationship engkau dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan, yakni dengan berdoa. Cari waktu yang terbaik. Jangan sisakan yang terbaik. Jangan sisakan yang terburuk maksud saya. Jangan sisakan waktu-waktu sisamu. Tapi luangkanlah waktu yang terbaik untuk engkau duduk diam berdoa. Entah itu dalam kamar atau tempat sunyi atau dimanapun saudaraku ya. Yang kau merasa bahwa engkau bisa duduk diam dekat dengan Tuhan. Ya kalau misalnya itu di kamar ya subuh-subuh atau dini hari waktu hari masih gelap, berdoalah. Ya. Di sini Yesus mengajarkan bahwa hampir selalu pagi buta ia berdoa. Ia memberikan teladan bagi murid-muridnya. Dan di situ saya mendapatkan hikmat yang fresh saudaraku. Oh iya. Saya sudah mulai kehilangan disiplin yang seperti ini ya. Ternyata selama ini. Jadi saya kaitkan dengan general check up ya, saya perhatikan ya, kenapa ya hari-hari ini kok kita mungkin lebih mencondongkan keinginan daging kita dan kesenangan-kesenangan kita secara lahiriah. Tapi kepada perkara-perkara rohani kita sudah mulai tidak begitu semangat saudaraku ya. Lebih-lebih kalau saudara tidak sanggup menyangkal dosa. Dan keinginan-keinginan saudara hidup di dalamnya dengan penuh hawa nafsu, itu semakin buruk berarti keadaan saudara. Keadaan saudara tuh manusia rohanimu bobrok, ditenggelamkan oleh manusia lahiriah saudara ya. Jadi saudara harus melatih. Dan hasil pelatihan ini membuat engkau bisa berkata no kepada dosa. Engkau bisa berkata dengan mudah tidak kepada setiap tawaran-tawaran iblis. Engkau bisa dengan serta-merta seperti Yesus yang memberikan jawab
kepada iblis yang merayu atau menggoda dia di padang gurun. Seperti itu. Kenapa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, saudaraku ya? Sebabnya kekuatan manusia rohani saudara akan lebih tegar saat saudara punya disiplin yang pertama ini. Berdoa dan berjaga-jaga. Ayo saudaraku, kalau engkau yang dulunya lahir baru, rajin berdoa, tekun, dan sekarang sudah tua, kebanyakan dari saudara sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan dan segala hiruk pikuk di dalamnya, saudara, masihkah saudara meluangkan waktu untuk berdoa? Luangkan waktulah setiap hari. Dulu Bapak rohani kita pernah bilang, perpuluhan itu jangan cuma bicara soal uang, kata dia. Dia ngomong soalnya, tapi juga waktu. Dari 24 jam itu adakah saudara meluangkan waktu? Ya paling tidak 2,4 jam lah buat Tuhan, kata dia, seperti itu. Sebenarnya ya takaran waktu itu bebas sih saudara ya. Kualitasnya itu yang paling penting. Tetapi saya juga sadar bahwa kalau saudara punya keintiman dengan Tuhan, kesukaan berdoa duduk dekat Tuhan, waktu pun tidak akan terasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membangun kembali dan mempertahankanlah kebiasaan-kebiasaan kita di dalam kasih dan cinta kita kepada Tuhan, seperti cinta mula-mula kita dulu ketika baru bertobat. Tekun dan rajin berdoa. Oke, kita akan memasuki disiplin yang kedua. Disiplin yang kedua itu saudara mungkin bisa menebak di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Ini merupakan ayat-ayat favorit kebanyakan orang ya. Yosua 1 ayat 8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Jadi saudaraku, disiplin yang kedua yang harus kita miliki ialah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 8, itu adalah pesan terakhir dari Musa. Ya, Nabi Musa memberikan pesan terakhir kepada Yosua. Karena Yosua memikul satu beban yang berat sebagai suksesor. Oh, itu suksesor saudara ya. Yang melanjutkan kepemimpinan seorang Musa. Dia menjadi seorang pemimpin baru, Yosua bin Nun. Jadi Musa memberikan ia petunjuk. Musa memberikan ia nasihat yang harus dia ingat. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, saudaraku ya. Waduh, saudaraku, selain berdoa, apakah saudara masih tetap punya disiplin rohani ini? Merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Jangan bilang bahwa ini Taurat. Oh, ini Taurat. Ini bukan Taurat, ini nasihat, saudaraku. Dan saya percaya nasihat ini berlaku bagi kita semua. Jangan kita lupa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, terserahlah. Berarti kalau siang dan malam ya 2 kali kalau kita secara harafiah ya memandangnya. Kita nggak usah berpikir yang terlalu 24 jam untuk Tuhan. Padahal nggak ada sekalipun dia membaca Alkitab. Cuma pengen berargumen aja. Ngapain 2 kali sehari? Bukankah 24 jam kita milik Tuhan? Iya betul, 24 jam memang milik Tuhan. Tetapi kamu kok nggak pernah baca Alkitab sama sekali ya? Jadi saudaraku, luangkan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Maka kalau saudara tidak punya waktu, untuk itulah ada program ini atau channel ini, di mana saya mau mengajak saudara untuk meluangkan waktu setelah kesibukan bekerja seharian, suntuk, capek. Ya, jangan punya alasan bahwa aku nggak punya waktu. Nggak ada. Orang tuh yang punya alasan aku nggak punya waktu sebenarnya sedang tidak memprioritaskan
kepentingan soal itu, saudaraku ya. Dulu ketika saya komitmen berolahraga gitu ya. Ketika saya komitmen berolahraga, saya mengajak teman-teman saya, ayo olahraga. Tapi mereka bilang, oh sibuk, ini itu. Walaupun itu belum tentu juga benar, saudara. Sibuk ini itu, dia katakan, teman-teman saya. Tapi saya bilang saya berkomitmen. Karena apa? Ya karena kolesterol saya tinggi, saudaraku ya. Itu tanda orang yang kurang beraktivitas. Ya. Dan memang saya harus akui pada masa itu kolesterol saya tinggi memang karena saya menyukai dan menikmati makanan-makanan yang sebenarnya sangat tidak bagus untuk kesehatan. Udah gitu saya cuma duduk-duduk di ruang kerja saya dan hampir tidak pernah beraktivitas berolahraga, saudaraku. Akhirnya saya mulai berkomitmen. Jadi orang yang bilang bahwa dia nggak ada waktu, sebenarnya ya dia sedang tidak memprioritaskan itu saja. Bukan berarti dia malas. Mungkin dia nggak sedang memprioritaskan itu saja. Coba saat saudara dalam keadaan yang sama seperti saya. Saudara punya katakanlah kadar gula tinggi. Teman saya juga ada kadar gulanya 300-an lebih. Akhirnya dia mulai dari orang tidak pernah olahraga mulai rajin olahraga. Jadi sekali lagi, sebenarnya bukan nggak ada waktu. Tetapi kalau saudara memandang bahwa merenungkan firman Tuhan itu sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting sekali, sesuatu yang apa ya istilahnya ya, gawat, seperti kata gawat itu kan mau tidak mau harus. Makanya ada unit gawat darurat atau instalasi gawat darurat. Saudara, saya mau harus katakan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini harusnya sama dengan istilah gawat darurat, harus dilakukan setiap hari. Supaya saudara, apa pentingnya membaca merenungkan firman Tuhan? Ya penting. Kebenaran firman Tuhan itu kalau direnungkan siang dan malam, kebenaran firman Tuhan itu akan tersimpan dalam batin kita, saudaraku. Jadi ada begitu banyak dusta dari si jahat, ada begitu banyak ajaran palsu yang mengombang-ambingkan kehidupan kita, ada begitu banyak kelemahan, tekanan, derita, kesemuanya itu akan bisa kita atasi saat kita menyimpan firman-Nya di dalam hati dan pikiran kita. Saya banyak kali dalam hidup ini, saudaraku ya, hampir selalu ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan, saya selalu mencari wajah Tuhan. Saya selalu berdoa, saya selalu membaca, merenungkan firman-Nya. Saya selalu mendahulukan mencari Tuhan. Karena apa? Karena saya melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, entah itu para nabi atau orang-orang biasa. Ketika mereka di tengah pergumulan, mereka berseru dan mencari Tuhan. Dan Tuhan menyatakan pertolongannya. Mereka merendahkan hati dan mencari Tuhan. Dan Tuhan menyatakan pembelaannya. Jadi bagi saya, kesaksian dan contoh-contoh di dalam Alkitab itu meneguhkan hati saya. Kalau saya tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana saya bisa diteguhkan? Bagaimana saya bisa dikuatkan? Bagaimana saya bisa teguh menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan di depan sana? Ya akibatnya kalau orang yang tidak pernah membaca merenungkan firman Tuhan, mereka tidak mendapatkan gambaran yang utuh mengenai Tuhan itu seperti apa. Akhirnya mereka kecewa dengan hidup ini. Mereka sedih, galau, dan kegalauan, kesedihan itu, kekhawatiran menguasai kehidupan saudara. Dusta iblis masuk, merasuki dan menguasai kehidupan saudara dan pikiran saudara. Tidak sedikit orang jadi stres. Kemudian akhirnya ada yang sampai berani mengakhiri hidup, bunuh diri, atau melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, atau murtad atau meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena tidak pernah menyimpan kebenaran firman dalam hati. Mari untuk itu saudaraku, disiplinkan kehidupan rohani saudara. Disiplinkan dirimu, tubuhmu untuk membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Dan sekarang yang terakhir, disiplin rohani yang ketiga
Saudara bisa lihat itu ada di dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4. Sebentar, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 dan 8. Ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disiplin rohani yang ketiga yang tidak kalah penting setelah berdoa dan merenungkan firman Tuhan ialah melatih tubuhmu beribadah, atau melatih tubuh kita ini beribadah. Nah, apakah beribadah ini sesederhana beribadah itu artinya datang ke gereja setiap hari Minggu? Beribadah itu artinya datang ke KKR atau kebaktian besar, kebaktian rutin? Apakah ibadah yang seperti itukah yang dikatakan atau yang dimaksud dari firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 ini? Ternyata bukan, saudaraku. Ibadah rutinitas, ibadah ke gereja, ibadah ke komsel atau komunitas sel, ibadah keluarga atau apapun itu baik. Tetapi itu bukanlah esensi daripada ibadah atau melatih tubuhmu beribadah. Saya tidak akan mengupas tentang melatih dirimu beribadah ini, ya, dan mengaitkannya dengan ibadah rutinitas hari Minggu, tidak. Tetapi saya akan mengupas disiplin rohani yang ketiga ini di dalam satu sesi khotbah yang berikutnya. Jadi kalau saudara penasaran, nanti di minggu depan, ya, saya akan kembali melanjutkan kebenaran firman ini, yakni terkhusus, ya, makna sejati dari beribadah ini, supaya kita boleh mendapatkan gambaran yang jauh lebih mendalam, ya, karena selama ini orang selalu berpikir ibadah itu digiringnya, pemahamannya itu selalu ibadah rutinitas ke gereja setiap hari Minggu, atau ke komsel atau ke ibadah-ibadah rutin lainnya, saudaraku. Ternyata bukan itu. Buat saudara yang penasaran, minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai disiplin rohani ini. Tetapi minggu ini simpanlah dua hal ini saja yang paling utama. Berdoa dan berjaga-jaga. Kemudian yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah mengajar kami di kesempatan kali ini. Kami percaya kami boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman yang begitu menegur kami, Tuhan. Kami berdoa supaya kami dengan kerendahan hati boleh menerima setiap didikan dan ajaran itu dan menyadari serta menambahkan apa yang kurang, yakni disiplin kami di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, disiplin kami di dalam berdoa setiap hari, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya saat kami disiplin dalam hal rohani ini, dalam dua hal ini, maka kami pun akan menjadi pribadi yang kuat oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.